Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Ulufi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar bab baru yaitu bab 4 dengan judul Bersih itu Sehat. Silahkan kalian siapkan buku PAIBP dan juga alat tulisnya ya. Kita akan mulai pembelajaran PAIBP hari ini dengan judul Bersih itu Sehat. Tentu kalian tidak asing dengan yang namanya bersih dan suci. Nah, ternyata anak-anakku bersih dan suci itu berbeda loh. Bersih artinya bebas dari kotoran. Kotoran contohnya adalah terkena cat, tinta, terkena tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan suci itu terbebas dari najis. Yang dinamakan najis atau contoh dari najis itu ada darah, nanah, urin, dan lain sebagainya. Najis pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Apa sih perbedaan hadas dan najis? Pengertian hadas, pengertian najis? Nah, kita akan belajar tentang itu ya setelah ini. Yang pertama yaitu najis. Najis adalah sesuatu yang menjadikan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya, terkena darah, terkena nanah, itu masuk najis. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan ibadah. Contoh, ketika dia sedang berhadas, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Contoh hadas, yaitu buang air kecil, buang air besar, kentut, haid, dan lain sebagainya. Jadi, perbedaan antara najis dan hadas adalah kalau najis itu kotorannya, kalau hadas keadaan diri seseorang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Jika ada seseorang, dia itu buang air kecil. Nah, air seninya itu namanya najis. Kemudian keadaan dia yang sedang BAK itu namanya berhadas. Sampai di sini insya Allah paham ya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya haid dan mimpi basah. Kemudian contoh hadas kecil ada buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Untuk mensucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar kemudian wudhu. Kalau misalnya tidak ada air ya dengan tayamum. Kemudian untuk mensucikan hadas kecil yaitu dicuci bersih kemudian berwudhu. Yang harus diperhatikan ketika kita akan sholat yaitu kita harus bersih dari kotoran dan najis. Apanya yang harus bersih dari kotoran dan najis? Yang pertama adalah badannya. Yang kedua, pakaian. Dan yang terakhir adalah tempatnya. Ketiga-tiganya harus bersih dari kotoran dan najis. Di luar salat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, sepeda, meja, rumah, dan lain-lain itu harus bersih. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, kemudian gudang itu juga harus bersih ya. Kemudian bersih badan, contohnya menyikat gigi, membersihkan telinga, membersihkan rambut, memotong kuku, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah Ulufi tentang kebersihan dan kesehatan ya. Harapannya anak-anakku bukan sekedar tahu, namun melakukan apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke? Demikian penjelasan dari Ustazah Ulufi, Ustazah Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.